saya bisa katakan gini, gampangnya itu imigrasi itu sama seperti polisi. Polisi? Ya, sama seperti polisi. Sebenarnya bagaimana membuat imigrasi ini menjadi jauh lebih besar. Bagaimana membuat imigrasi institusi lebih besar? Imigrasi ini menjadi jauh lebih besar. PR kami, kita dapat mandat dari Presiden, dari Pak Prabowo. Kami berusaha untuk mengimplementasikan bahwa beliau sangat peduli dengan bahwa Indonesia harus berdaulat. Nah itu kita ini imigrasi itu menghidupi dirinya sendiri, nggak pakai APBN. Kalau kita mau jujur kan gitu. Ini kalau kita umpama semuanya kita pidanain umpama gitu. Boleh ngomong gitu ya? Boleh ya, dong. boleh. Ya kita anggap ya murtad secara kewarganegaraan. Murtad secara kewarganegaraannya. Ya pemirsa, ini kalau kita bicara soal Dirjen Imigrasi, tentu saja banyak hal yang harus didalami. Tapi menariknya pemirsa, seorang praktisi hukum, seorang yang juga kerap bergulat di dunia politik, akhirnya bisa terjun dan juga lebih mewarnai bertugas maksimal di Dirjen Imigrasi. Di Deep Talk kali ini saya Yudi Handoyo akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Hendarsam Marantoko. Halo Bang Hendarsam. Halo, Yud, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Boleh saya panggil Abang Hendarsam? Boleh dong, udah lama nggak dipanggil Abang. Bapak ini, terus. Iya, terlalu resmi kalau biasa di Dirjen Imigrasi ya. Iya. Ini kan menarik ya Bang ya. Kalau kita bicara soal Dirjen Imigrasi, dulu tuh saya waktu jadi reporter di lapangan, sering banget, saya nggak tahu Abang masih lupa atau masih ingat dengan saya, wawancara tentang hukum, politik di Indonesia. Betul. Ternyata sekarang udah di Dirjen Imigrasi. Iya. Dan ini gimana Bang, transisinya susah nggak sih Bang? Nggak begitu susah sebenarnya. Jadi kan sebenarnya itu ada dua aspek ya. Aspek artinya aspek makro sama mikronya lah. Kan makro mikro? Ya makro mikro. Artinya pengetahuan secara umum tentang keimigrasian, kan habis itu visi ya ke depannya seperti apa, itu saya rasa kita sudah cukup menguasai. Mikronya itu mungkin masalah birokrasi aja. Nah itu jadi menjadi apa namanya itu ya sedikit harus sedikit lebih belajar lagi. Walaupun juga sebagai seorang praktisi hukum, advokat, kita kan memang sering bersentuhan dengan birokrasi. Iya. Jadi memang sebenarnya sudah tahu lah bagaimana sistem birokrasi itu bekerja. Nah kemudian juga kebetulan karena dulu memang kita selain bersentuhan dengan birokrasi, kita bersentuhan juga dengan klien yang di korporasi. Nah hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita, bagaimana saya itu menyatakan bagaimana supaya birokrasi ini tidak membuat kita lambat dalam bekerja. Dan oleh karena itu sekat-sekat birokrasi sepanjang itu masih GCG-nya terjaga, ya kan, maka oleh karena itu kita bisa bertindak berjalan seperti korporasi lah, seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang ingin saya bawa, spirit dan apa namanya itu cara kerja seperti itu yang kita ingin bawa. Nggak banyak yang penyusuan yang banyak lah sebenarnya nggak banyak penyusuan. Pak Dirjen ini dulu di bidang hukum memang tertarik dari kecil ya Pak? Memang iya. Kalau sebenarnya dibilang tertarik enggak. Kalau gini saya itu cita-cita mungkin ya. Kalau juga. Sebenarnya gini, makanya agak sedikit menarik karena gini. Semua yang saya jalani sekarang ini ya masuk ke Fakultas Hukum, kemudian jadi pengacara advokat, masuk juga di dunia politik, itu semua saya atas anjuran atau nasihat dari ayah saya. Dari ayah? Ya, jadi semua itu bukan bukan kemauan saya pribadi. Jadi cuman hal yang bisa saya dapatkan ternyata dari itu bahwa ternyata memang ya kan ada kadang-kadang kita ngomong itu ya, kalau kita ngikutin apa kata orang tua, insya Allah kita selamat, jalannya bagus lah, intinya gitu. Jadi memang kalau saya ikut aja. Jadi waktu itu memang orang tua, ayah itu memang sekolah hukum sarjana, tapi nggak selesai. Waktu itu beliau di tahun 60-an 70-an itu memang aktivis juga, memang beliau aktivis
nggak selesai, sarjana hukumnya tidak selesai. Jadi kau ngambil hukum, ya kita ikut. Nanti kalau itu kau selesai kamu jadi pengacara lawyer, oh kita pikir kita jadi lawyer, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi lawyer kan masih bisa gondrong lah. Gitu. Oh, sempat gondrong berarti ya? Ya dulu saya panjang rambutnya gitu-gitu. Jadi gitu aja sebenarnya. Habis itu ya berjalan dengan waktu, tapi memang ketika dalam pekerjaan mungkin ya kita totalitas dalam itu. Termasuk masuk ke masalah ketika kita bergelut di dunia politik aktivis karena orang tua memang ayah aslinya memang aktivis di mahasiswa, kemudian masuk ke dunia politik juga, ya kau mau masuk politik ya monggo, tapi ideologinya seperti ini kan gitu kan, ya saya masuk kan gitu kan, beliau seorang nasionalis, jadi ya saya ikut aja apa kata orang tua sebenarnya. Pulau Sumatera ya Bang ya? Sumatera. Saya kalau darah suku itu Palembang, cuman lahir besar di Lampung. Ya ada Lampungnya, ada Palembangnya. Gitu. Caknya emang jodoh. Aku Palembang. Palembang juga. Palembang juga. Pacak bahasa Palembang. Pacanian. Oh iya. Makan pagi pempek. Oh iya malam sama. pempek. Iya sama. Makanan kedua setelah nasi. Tapi emang orang Palembang itu ya sama orang tuanya itu deket banget. Iya betul. Iya kan? Aku juga sama orang tua aku tuh ibaratnya memang benar-benar harus ikut apa yang disampaikan, dikasih tahu arahan. Hari ini saya ketemu sama Abang bisa wawancara, ini mungkin salah satu doa orang tua. Iya betul. Ya kan ada yang bilang om saya itu almarhum om, pokoknya restu orang tua di dunia itu adalah restu orang tua itu adalah restu Allah di dunia. Kan gitu. Itu katanya pegangan kita itu aja sih sebenarnya. Tadi sempat diceritakan waktu orang tua ngasih masukan untuk fokus di hukum juga. Abang rambutnya gondrong. Iya. Nakal dong kecilnya ya. Enggak kan zaman tahun anak-anak 90-an kan ternyata gondrong semua kan ya. Lagi zaman musik-musik tahun 90-an tuh kan ya gondrong ya. Musik lagu-lagu alternatif, lagu grunge gitu-gitu ya. Metal gitu-gitu kita pasti keinginan pertama anak yang lulus SMA itu pasti pengen gondrong. Ya 70%, 80% pasti pengen manjangin rambutnya gitu. Iya. Aku juga pengen, tapi nggak boleh waktu itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama orang tua juga nggak boleh. Iya. Karena beda zaman. Beda zaman. Kalau kita tuh pengen gondrong. Gitu. Berarti kalau metal tau lah ya lagu Exit Light. Ya umum lah. Entertainment mah Metallica umum. Metallica Bang? Nggak bisa dibilang. Saya suka lagu hampir lagu 90-an, era 90-an saya suka. Artinya kan memang puncak musik menurut saya ya. Puncak musik itu memang era kemasan di tahun 90-an. Wih, waktu itu MTV. Jadi artinya di situ pada saat itu musik musik metal atau thrash itu kan peaknya di situ dia. Itu ada Metallica, ada Megadeth, Slayer pada saat itu dari tahun 80-an tuh puncaknya di situ. Habis ada Anthrax kan pada cerita Big Four-nya kan di situ. Kemudian grunge masuk di situ. Ada Alice in Chains, kemudian Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, ya kan, Stone Temple Pilots. Ya itu. Jadi kita dengar semua masalah itu. Nah, belum juga yang kalau rock and roll atau hair metal, artinya kayak seperti ini ya, seperti Bon Jovi, Guns N' Roses kan, ya banyak Tesla, musik-musik tahun 90 itu ya peaknya itu sebenarnya di sana. Jadi memang banyak sekali aliran musik yang nyampe ke situ. Jadi memang musik 90-an tuh kaya ya. Memang kalau 80-an juga memang itu kita ikut ngulik, tapi ya 90-an menurut saya karena waktu itu MTV mungkin ya. MTV itu jadi patokan kita. Saya tiap hari itu nggak ada keren nontonnya ya MTV ya. MTV. Jadi ya kalau ya kebetulan kita yang zaman dulu lah nama itu anak ngeband juga. Jadi Metallica saya ngulik lah. Kita ngulik. Vokalis, gitar, nyanyi karena nggak bisa. Wih, vokalis. Jangan-jangan debat sama orang tuanya. Nyanyi atau hukum gitu ya? Oh iya digituin nih. Oh iya. Oh iya. Dan ini aja. Oh iya kan gitu kan. Jangan terlalu itu nanti ini oke nggak apa-apa. Jadi kita ikutin aja. Hobi. Itu dari pengalaman di keluarga, selera musik
ada nggak pengaruhnya sampai ketika di bidang hukum ketika akhirnya terjun? Sebenarnya ya dua hal yang berbeda kalau masalah musik sama hukum. Jadi tapi menurut saya bahwa ya hidup tanpa musik ya hampa. Jadi ketika kita masuk dunia hukum yang quote and quote agak kaku lah ya dalam kita bener. Apalagi di dunia lawyer kan keras gitu ya. Dunia konflik lah gitu ya. Masalah terus tiap hari. Masalah terus, masalah orang lagi kita. Masalah orang iya kan ya. Belum masalah kita pribadi. Masalah kita juga. Masalah kita juga. Jadi itu ya pelampiasannya ya melalui hobi kita dengar musik. Ya kurang lebih gitu ya, punya hobi-hobi lain lah, pelihara binatang gitu. Oh lah. Pelihara binatang juga? Ya. Apa, kucing atau? Kalau dari kecil, ya sebenarnya saya tuh pada prinsip suka binatang peliharaan. Dulu tuh ya biasalah ayam, segendong kemana-mana tuh dari kecil diadu. Ya kalau sebenarnya kucing udah pasti dari dulu pelihara sampai sekarang itu nggak pernah ini. Ya suka reptil, saya suka. Oh reptil, biawak ya? Ya biawak. Oh iya. Sampai sekarang? Ya masih. Oh. Jadi lebih ke hewan yang eksotik kalau kata orang. Gitu. Jadi menurut saya biawak itu Indonesia itu salah satu satu-satunya mungkin negara yang varian biawaknya kalau bahasa ilmiah itu Varanus salvator ya. Oh. Asian Water Monitor jadi dia itu. Asian Water Monitor itu. Jadi itu yang varian terbanyak di dunia. Dan itu yang koleksi bule-bule memang. Orang-orang luar itu mengkoleksi itu. Jadi Asian Varanus Monitor atau biawak itu adalah kadal terbesar kedua setelah komodo. Sebenarnya pengen piara komodo tapi nggak boleh. Iya. Itu aja sebenarnya. Tapi nggak boleh. Jadi karena ya menurut saya memelihara binatang itu bukan masalah adrenalin ya. Karena dia berbisa juga. Makanya saya nggak ini sama ular sebenarnya. Saya suka, tapi saya nggak pelihara. Ya, artinya nggak pelihara. Kan ada yang beberapa teman hobis yang lain yang gitu dia memang sukanya yang gitu-gitu, melihara ular-ular berbisa gitu. Oke, Bang. Dari cerita-cerita Abang Hendarsam ini Bang ya. Nanti izin kalau saya coba-coba pelihara biawak atau bisa ngobrol Bang Hendarsam. Oh iya boleh. Masukannya. Iya. Tapi saya menyimpulkan begini Bang Hendarsam. Bang Hendarsam ini tipikal orang yang ketika diberi tanggung jawab atau sudah menyukai sesuatu, risetnya luar biasa. Mencari tahunya lebih dalamnya luar biasa. Nah pertanyaannya nih Bang, ketika ditunjuk di Dirjen Imigrasi. Yes. Seberapa jauh yang Abang ketahui persoalannya, Abang siapkan perencanaannya, ke depannya seperti apa? Iya itu udah pasti. Jadi memang kadang-kadang apa ya, kalau kita merefleksi diri itu ya, kekurangan saya itu kadang-kadang terlalu keras sama diri sendiri. Gitu terlalu keras sama diri sendiri? Iya artinya kita itu ya itu tadi kan, orang mungkin ngelihatnya itu sangat ya mungkin sangat serius dalam pekerjaan totalitas, tapi ya di satu sisi ya kita keras, kita push the limit diri kita. Jadi mentality itu yang selalu terbangun. Jadi termasuk di bidang imigrasi. Jadi artinya kita punya impian-impian besar di imigrasi. Nah, sekarang kan masalahnya itu bagaimana kita tahu imigrasi mungkin orang melihatnya ini kan cuman ngurusin paspor sama visa gitu ya, pelayanan saja. Karena itu yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, ternyata kan tidak seperti itu. Sangat lebih dalam dan lebih strategis daripada itu. Ya, imigrasi itu punya fungsi keamanan terutama. Kemudian fungsi penegakan hukum. Kemudian juga pelayanan publik. Jadi kemudian juga fasilitas pembangunan. Jadi saya bisa katakan gini, gampangnya itu imigrasi itu sama seperti polisi. Polisi? Iya, sama seperti polisi. Cuman polisi ngurusin lebih kepada WNI, ya kan warga negaranya. Kita ngurusin WNA-nya. Oh, kan seperti itu. Iya. Di bidang penegakan hukum polisi melakukan itu, ya kan sama-sama. Di pelayanan juga. Kita ngurusin paspor visa, polisi juga di bidang pelayanan juga, contohnya mungkin di lantas, ya kan, ngurus pajak
lalu lintas dan lain sebagainya. Di bidang keamanan gitu juga, ya kan? Kamtipmas seperti itu juga. Fasilitator pembangunan sama. Jadi sebenarnya fungsinya begitu besar ini mirip, sama mirip. Nah, artinya cuman memang ada irisannya di dalam dan di luar negeri kita, ya kan? Kita punya atase di luar negeri, kita ngurus juga di dalam negeri. Nah, polisi pun sama, dia punya atase di luar, dia punya Interpol di dalam pun sama. Sebenarnya itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita analogi yang gampangnya seperti itu. Tapi ketika di dalam itu ada nggak persoalan yang bikin abang kaget? Wah, ternyata ini yang gini. Kalau soal yang kita bahas tadi itu nggak kaget saya, karena saya cukup paham imigrasi itu, walau dari luar kita cukup paham, tahu lah ya kan, seperti itu. Cuman yang membuat PR atau kaget itu apa itu, Bang? Sebenarnya bagaimana membuat imigrasi ini menjadi jauh lebih besar. Bagaimana membuat imigrasi institusi lebih besar? Imigrasi ini menjadi jauh lebih besar kan, karena memang kalau kita bandingkan atau kita sandingkan dengan Polri kan, harusnya sama besarnya dengan polisi dong. Kan seperti itu, ya kan? Cuman tinggal bagaimana kita membesarkan itu sebenarnya yang waduh, ini imigrasi harusnya bisa jauh lebih strategik dan besar lagi, karena kita fungsi kedaulatan, keamanan terutama kan gitu kan, itu menjadi sesuatu menjadi sesuatu hal yang pokok dan concern dan DNA daripada imigrasi itu sendiri sebenarnya. Imigrasi itu kan memang dibentuk untuk menjaga untuk masalah penegakan hukum dan keamanan, itu fungsi pokoknya itu. Ya, amanat undang-undang awal dengan founding fathers-nya lah intinya gitu, ya, mengawasi lalu lintas orang tapi ya asing. Jadi ketika asing masuk, ya kan, di pintu gerbang masuk ke dalam, kemudian yang keluar bukan cuma ngurusin masalah pelayanan saja, tapi yang kita urusin itu apakah contoh ini yang kalau kita agak dalam, infiltrasi dari ideologi asing masuk sini. Ya. Itu wah, itu sangat, apalagi media sosial sekarang, Bang. Nah iya, emang bukan tugas imigrasi. Yang bisa menindak siapa? Cuman imigrasi. Itu satu. Masalah ekonomi, kedaulatan ekonomi. Ketika banyak warga negara asing ya kan masuk ke sini sampai menguasai pasar retail kita, menggunakan nomine, menggunakan nama-nama warga lokal, dan tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Teman-teman di pajak nggak bisa tangkap ini. Yang bisa nangkap imigrasi. Makanya kita harus kolaborasi dengan masalah itu. Teman-teman pajak tidak bisa masuk di ranah itu. Iya, mereka kan memang ultimum remedium ya. Artinya mereka pendekatannya adalah pendekatan pidana adalah pendekatan terakhir. Ya tapi kan cara mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan itu takes time, butuh waktu. Nah, imigrasi bisa lebih cepat daripada itu. Kita lihat izin tinggalnya sesuai apa enggak, ya kan? Itu udah bisa langsung kita sikat dia kan gitu kan. Apalagi ada beberapa laporan ya Bang ya, kayak misalnya WNA yang datang ke Indonesia malah buka usaha padahal paspornya hanya izin tinggal. Banyak sekali, ya, bukan banyak lah. Ini dalam 4 bulan lebih ini menjadi PR kami. Kita dapat mandat dari Presiden, dari Pak Prabowo. Kami berusaha untuk mengimplementasikan bahwa beliau sangat peduli dengan bahwa Indonesia harus berdaulat. Intinya seperti itu, Indonesia harus berdaulat, ya kan? Berdiri di atas kaki kita sendiri, harus berdikari. Artinya ini yang kami akan lakukan ke depannya. Artinya kedaulatan keamanan, kedaulatan ekonomi, kan, kemudian menjaga berorientasi terhadap kepentingan rakyat banyak, kan seperti itu. Maka oleh karena itu selective policy sebagai DNA-nya imigrasi ini harus kita kita perkuat lagi, warga negara asing yang bermanfaat menjadi sahabat kita, ya, berkontribusi terhadap yang besar kita, tapi yang tidak berkontribusi bahkan mengganggu ketertiban, keamanan, bahkan itu tadi, ya kan, mengambil atau mengkooptasi hajat hidup atau pekerjaan masyarakat kita,
ini yang harus kita amankan. Kemarin tuh viral juga tuh Bang Hendarsam soal WNA di Bali. Yes. Pernah dengar mereka bikin event lari, Bang. Iya. Tapi WNI-nya nggak boleh ikut. Itu ya kan kita langsung respon bahwa itu kan itu contoh konkret negara dalam negara. Jadi kita nggak bisa, banyak sekali masukan. Artinya Pak Dirjen ini bagaimana, Pak Dirjen ini gimana, ya kan? Saya jawab gini, saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, ya kan? Itu memang tugas kami. Tapi gini, kalau kita melihat kejadian ini apa kejadian yang baru? Ya. Enggak kan? Enggak. Udah. Apakah ini baru 1-2 bulan ini atau 1-2 tahun ini terjadi? Enggak. 10, 15 bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Artinya ini kesalahan kita semua, kesalahan kolektif kita dalam berbangsa dan kesalahan kolektif kita dalam bernegara. Artinya kan bagaimana cara untuk memutus rantai yang sudah dianggap biasa ini itu. PR itu artinya kami berusaha di pemerintahan Pak Presiden saya yakin sama dengan kami, ya kan, karena pesan beliau jelas untuk salah satu membuat negara berdaulat, membuat negara ini berdaulat. Jadi kita tidak anti terhadap mereka yang asing-asing ini, tapi ini kita beresin, Jadi tunggu tanggal mainnya, kasih saya waktu untuk membereskan hal ini secara komprehensif. Tapi memang saya tidak bisa bekerja sendirian, imigrasi juga tidak bisa bekerja sendirian. Kami akan membuat task force, yang joint task force dengan beberapa kementerian yang lain. Ya, kita tahu kalau niat kita baik, banyak yang akan terganggu, banyak kepentingan yang akan terganggu. Bukan hanya banyak akan rintangan, bukan hanya warga negara, bukan hanya asing saja yang terganggu. Londo Irang pun akan terganggu. Nah, itulah kalau kita pakai bahasa yang lebih ini kan, Londo Irangnya akan terganggu. Jadi kita, tapi saya sepanjang itu menurut keyakinan saya kita berdiri di atas hukum, ya kan, di atas konstitusi kita, saya nggak takut ya. Izin, Bang, tapi bisa sambil diminum, Bang, ya. Iya. Artinya ketika kita melakukan hal tersebut, saya tahu gelombang serangan itu pasti ada, ya, bentuknya fitnah lah, ya kan, itu macam-macam, dikulik sana sini, cari salahnya pasti ada aja. Jadi ya, tapi ya sudah, itu bagian daripada tugas dan perjuangan. Perjuangan. Ya, baik, gitu aja. Bang, tadi Abang sampaikan tentang tekanan segala macam. Apakah pernah ada, Bang, tekanan atau kepentingan tertentu yang membuat keputusan di bidang imigrasi jadi sulit itu, Bang? Ya pasti ada aja lah kalau masalah tekanan-tekanan itu. Cuman kita berpijak kepada aturan aja sebenarnya. Sepanjang dia sesuai aturan, ya kan, apa yang kita lakukan, kami lakukan sesuai aturan, ya nggak ada yang perlu kita takutkan juga gitu loh. Jadi itu aja, sepanjang kita nggak keluar dari koridor sesuai relnya, go ahead, jalan, nggak ada. Jadi ya ada aja mungkin, tapi nggak bisa, sepengetahuan saya sih ya, nggak ada yang langsung sih, nggak ada juga. Dari awal saya memang membatasi diri lah untuk interaksi dengan terlalu itu. Jadi artinya, tapi juga di satu sisi saya membuka diri untuk fungsi fasilitator pembangunan kita ini bisa berjalan. Jadi kita dengan teman-teman di bidang olahraga gitu ya, itu kita sangat permudah sekali ya, event-event internasional gitu sangat permudah. Jadi kita akan menjadi sahabat bagi teman-teman di bidang sports, ya kan, kemudian di bidang science juga. Mereka ini kan orang-orang yang berkontribusi semua. Warga negara asing yang masuk sini itu yang di bidang sports, atlet-atlet dan sebagainya, itu kita punya tim khusus untuk handle itu kan gitu kan.
kemudian juga di bidang sains mereka yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sehingga oleh karena itu bisa memberikan banyak insentif negara, untuk negara. Iya, iya. Nah, seni budaya juga seperti itu ya di bidang musik lain sebagainya, konser segala macam. Memang kalau konser kalau nggak kita kasih visanya bisa jalan ya kan. Bisa iya, ditonton ya. Iya gitulah. Kan. Bang, itu data di imigrasi ada Bang, setiap bulan atau setiap minggu itu tinggi terus Bang kedatangan WNA Iya, ke real negara time. kita. Kita real time. Jadi makin banyak atau gimana Bang kalau? Sebenarnya kalau dari lihat statistiknya itu sebenarnya dibilang stagnan nggak juga. Sebenarnya jadi gini, kalau kita lihat di semester ini di Januari sampai dengan Juni itu mungkin agak sedikit landai, agak sedikit menurun, agak sedikit menurun mungkin karena satu kan situasi global ya? Itu yang kita maksudkan. Contohnya di Timur Tengah kan lagi ada itu, jadi flight ke Indonesia mungkin terganggu pada saat itu. Jadi tapi PNBP kita naik, tetap naik karena kita kan, nah itu kita ini imigrasi itu menghidupi dirinya sendiri, nggak pakai APBN, kita pakai PNBP. Jadi kita setidaknya kita nggak ngeberatin pemerintah, bahkan kita nyumbang gitu loh. Jadi kita membiayai diri kita dengan PNBP yang kita hasilkan itu, dari paspor, dari visa. Nah itu alhamdulillah dari semester pertama ini kita naik 4,6% ya dari ini kemarin dengan di tengah situasi global. Jadi ya lumayan lah naiknya lumayan. Jadi mudah-mudahan nanti di di semester kedua terutama itu masa-masa peak itu kan di akhir tahun biasanya kan. Itu wisatawan akan meningkat, WNA yang masuk akan meningkat. Tapi tetap pengawasan harus kita perketat. Nah, bicara pengawasan itu menarik juga ya Bang ya. Oh iya. Soalnya netizen ini banyak yang akhirnya melek terhadap situasi hukum di negeri kita. Misalnya ada pelaku korupsi yang keluar negeri, melarikan diri uangnya atau melarikan diri keluar negeri. Ada nggak sistem pengawasan atau mungkin sistem digital dari imigrasi? Imigrasi ada. Jadi kita itu kan ini untuk yang ini ya, untuk yang warga negara Indonesia ya, yang melakukan tindak pidana kan gitu kan. Ya kita kan ada cekal ya, cegah dan tangkal. Oh cegah dan tangkal. Jadi ya cegah itu ketika orang di dalam negeri ya kan dia mau keluar itu bisa dicegah, nggak bisa keluar. Tangkal itu dia di luar kita nggak bisa masuk ke sini. Itu namanya cekal. Nah jadi itu kalau yang Mas Yudi tadi katakan apakah kita punya sistem itu punya. Kita sepanjang contoh ya dari aparat penegak hukum gitu. Ada pemberitahuan dalam bentuk ya tentunya surat ya kan. Kita bisa dalam hitungan menit kita langsung karena kita punya sistem digital yang solid dan kuat dalam hitungan menit langsung on. Jadi ada surat dari APH ya kan untuk permohonan untuk dilakukan cekal terhadap yang bersangkutan gitu kan. Orang yang itu dalam hitungan menit kita bisa langsung itu karena sistem kita udah digital. Jadi tinggal dilaporkan. Imigrasi sistemnya langsung jalan. Langsung ketika ada ini ketahuan. Meskipun dia mungkin menggunakan penutup wajah atau enggak, kita udah face recognition VR kan dia pakai paspor kan. Jadi jadi pada saat dia issue tiket dan lain sebagainya udah ketahuan tuh. Ya kan? Kecuali dia pakai paspor palsu mungkin. Pakai paspor palsu kan seperti itu. Jadi kalau sepanjang dia tapi kita juga sudah punya teknologinya dan di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, kemudian di pelabuhan juga segala macam kita punya sumber dayanya yang tahu itu jenis-jenis paspor itu yang palsu yang mana yang enggak gitu. Udah ada itunya. Kita udah punya alatnya sebenarnya. Termasuk ini juga ya Bang, kalau ada WNA yang nakal kemudian dideportasi itu juga imigrasi yang akan meneruskan ya Bang ya? Oh iya, jadi kita itu dua. Penegakan hukum yang kita lakukan itu dua. Satu itu tindakan administrasi keimigrasian, nah itu dalam bentuk deportasi. Kemudian kita bisa pidana juga.
Bisa pidana juga ya? Iya, pidana juga. Banyak kita lakukan pidana. Kemarin itu kita ada yang investor fiktif, 10 warga negara asing itu kita, yang terakhir itu kita pidana udah P21 udah masuk ke pengadilan. Jadi memang gini, kan orang kadang-kadang ngomong itu, wah itu ngapain cuma dideportasi aja, ya kan, bener kan? Iya, jadinya enak aja nih. Ya, cuma dideportasi. Nah, memang ada gini, itu ada klasifikasinya, yang mana yang bisa dideportasi, mana yang enggak, kan gitu kan? Nah itu satu. Kedua, kalau kita mau jujur kan gitu, ini kalau kita umpama semuanya kita pidanain umpama gitu. Ini kita aja sekarang ini udah melakukan penindakan tuh 10.000. 10.000? 10.200 sekian lah ya kan. 10.000, let's say kita bilang 10.000 WNA yang kita lakukan deportasi, kemudian kita pidanakan. Kalau kita pidanakan semua, penjara kita kita ngasih makan orang asing ngapain? Mending kita uang itu ngasih makan rakyat kita. Ya kan gitu. Jadi kita harus pilah-pilah, lebih wise lagi. Ya anggaran kita nggak cukup untuk itu. Lebih baik ya kalau memang cuman pelanggaran administrasi biasa, mens reanya nggak ada ke arah situ, kan gitu kan. Ya udah ada kanal hukumnya, dia bayar denda, depor keluar. Nah kalau dia berat, ya kalau kesalahannya udah sedikit dan agak sedikit membahayakan, seperti yang contoh mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti itu ya. Ya, kalau nggak berat-berat amat, artinya cuman, ya ibaratnya nggak usah ngomong WNA yang nakal, mabuk lah tengah jalan segala macam, cuman mabuk aja, nggak melukai orang lain, kita deportasi, cuman kita tangkal aja, nggak usah masuk lagi Indonesia. Bisa ada yang 5 tahun, ada yang 3 bulan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Jadi nggak usah. Efektif ya? Efektif. Jadi kita harus pas-pas lah, ya kan. Maka saya bilang itu ya, kita kan punya Rudenim lah ya, rumah detensi migrasi. Jadi itu rumah tahanan kita gitu. Nah itu ya kadang karena kita kan satu kementerian dengan pemasyarakatan gitu ya, saudara kita dari pemasyarakatan. Saya ini aja kalau kita ngasih lebih, ya itu tadi, lebih baik ngasih makan rakyat kita lah, dibanding uangnya kan sayang gitu. Sama ini juga nih Bang, kalau masyarakat ini juga ingin semuanya kan transparan dan berjalan dengan baik. Salah satu yang juga kerap menjadi sorotan juga potensi masih adakah pungutan liar. Yes. Dan ini gimana caranya Bang kalau Abang di imigrasi ini? Jadi kan ginilah, pokoknya sama-sama kita tahu ada beberapa kita bisa katakan ya imigrasi itu salah satu tempat yang labelingnya itu kan labelingnya itu tempat basah. Labelingnya tempat basah ya? Iya kan banyak kan, ada direktur pada kementerian lembaga lain kan banyak juga yang di labeling. Salah satunya kayak gitu ya. Salah satunya karena pungli kan gitu kan, karena pungli. Nah saya ngelihatnya gitu. Itu kan ini udah lama ya Bang? Maksudnya kan untuk... Ya kalau kita mau bicara kan dari zaman Orde Baru deh emang kayak gitu. Makanya kan? Iya. Gimana itu caranya? Iya kan gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman, ini kan dari zaman Orde Baru ya, mungkin di kementerian lain, beberapa yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya ngebutuhin imigrasi ya, zaman Orde Baru tuh ya terkenalnya tempat seperti itu kan. Orang taunya gitulah kan gitu kan. Nah cuman ya saya bilang, zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, pemerintahan saat ini, Pak Prabowo itu nggak mentolerir hari-hari kayak gitu, gitu loh ya kan. Jadi ya kita harus berbenah, harus berubah. Tapi juga artinya yang menjadi PR itu gini, kita harus mencari sumber akar masalahnya dulu. Kenapa ini terjadi? Sumber akar masalahnya itu kalau lihat ya bisa kita lihat mungkin ya. Ini bisa jadi diskusi dan perdebatan. Pendapatan yang standar. Pendapatan sebagai ASN standar. Godaan besar. Ya, godaan besar. Nah, ketika pendapatan standar, godaan besar, pengawasan kurang, kemudian terjadilah praktek ini bertahun-tahun. Praktek ini terjadi kawan, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ya kan?
kemudian ini menjadi kultur dan budaya. Kemudian kultur dan budaya dianggap biasa. Iya, di atas itu adalah kemudian berubah jadi mentality. Kan seperti itu kan? Tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, caranya apa? Kita balik lagi kepada yang pertama bahwa ya kita perbaiki pendapatan dari ini perjuangan supaya jadi kalaupun nanti ada masalah sudah dicukupi ternyata masih kita goroknya juga enak kan kayak gitu kan. Jadi kita harus pendekatannya jangan pendekatan idealis tapi nggak realistis gitu loh. Ya kan orang selalu ngomong ya kan ini resiko Anda, resiko kalian sebagai ASN segala macamnya itu ya memang idealnya seperti itu. Tapi hidup itu kita tidak hidup di ruang hampa. Jadi memang karena kita nggak nuntut kepada pemerintah. Pak Prabowo juga ngerti itu kan. Kita punya PNBP yang artinya sebenarnya itu bisa di return remunerasinya kepada karyawan yang berprestasi, ya dia bisa menghasilkan PNBP. Nah itu kan kita bisa lakukan itu kan. Kita bisa sebenarnya itu yang sedang coba kami perjuangkan. Yang pertama tadi pendapatan ya Bang ya lagi diperjuangkan. Ya. Pengawasannya gimana Bang? Pengawasan tentunya kan gini, orang itu terbentuk sebenarnya, semua orang itu terbentuk dengan baik itu karena sistem dan struktur yang baik, kan gitu. Apakah mentality contoh negara-negara maju ya seperti Singapura, yang mungkin indeks korupsinya itu jauh lebih baik daripada kita, itu dibentuk karena apa? Karena ya memang fungsi strukturnya sudah bagus kan gitu kan. Bukan hanya pengawasannya saja tapi ya pendapatan bagus, pengawasan bagus. Kan seperti itu. Yeah. Nah, caranya ya artinya akar masalahnya diperbaiki, kemudian saat ini memang sistem digitalisasi itu yang paling penting untuk mengawasi semua hal tersebut gitu loh. Jadi memang bukan hanya cuman kita mengadakan himbauan begini begitu kan gitu kan. Jadi benar zaman pun sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Jadi memang ketika kan gini. Ada orang bertanya, orangnya dulu orangnya yang mau kita perbaiki atau sistem yang diperbaiki. Ini kan kayak kan untuk membentuk suatu institusi yang yang baik kan seperti itu. Ini kan kayak telur sama ayam nih yang lahir dulu. Mana yang telur duluan lahir atau ayam duluan lahir? Kalau saya sih memang ya sistem dulu. Sistem itu akan membentuk orang. Sistem itu akan membentuk kultur itu akan membentuk orang. Karena memang seperti itu. Setidaknya itu yang harus kita mulai dari institusi ini, imigrasi ini sendiri gitu loh. Dan saya rasa spirit kita mau berbenah saat ini. Mungkin Mas Yudi tahu kita kemarin ada kejadian, ya itu momentum buat kita, tapi ya banyak teman-teman nanya, ya teman-teman wartawan gimana, apa yang dilakukan bla bla bla, ya mungkin ya kita melakukan tentunya sebelum kejadian pun itu sudah kita coba lakukan banyak perbaikan untuk masalah pengawasan. Tapi sinyalemen yang penting bahwa saat ini contoh ya kan, yang terbaru kita punya di bagian pengawasan itu ada Inspektorat Jenderal ya. Nah kita punya Irjen baru namanya Pak Rudi Setiawan, itu mantan Deputi Penindakan KPK. Ya. Jadi ya itu message yang pengen kita sampaikan bahwa ya kita serius. Integritas beliau saya rasa nggak perlu diragukan lagi. Ini menarik ya, karena Abang itu benar-benar buka-bukaan dan transparan gitu. Iya, pungli memang ada, lahan basah diakui seperti itu. Iya memang ada. Persoalan-persoalan memang ada. Iya. Artinya masalah-masalah ini tidak tutup mata dan. Iya saya enggak. Ya kalau gini ya, maksud saya itu kalau kita jawabnya normatif bahwa ini bla 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 ya, udahlah masyarakat kita tahu lah ya kayak gitu. Cuman ya saya janji bahwa kita semua mau berubah, bahwa saya nggak bisa nyalahin institusi ini, bahwa ini banyak sekali orang-orang baik, banyak sekali orang berintegritas yang ada di imigrasi.
Jadi nggak usah ragu, saya tahu kok di dalam. Dan banyak sekali mereka yang mau berubah. Bukan mau berubah ya, artinya ingin imigrasi itu ya benar-benar punya integritas gitu loh. Banyak sekali. Gitu. Mayoritas lah malah. Bicara soal perubahan itu Bang, ini ada pertanyaan menarik juga nih Bang. Dalam beberapa kasus kakap korupsi besar, pelaku seringkali merupakan figur gurita bisnis atau pejabat yang punya akses paspor diplomatik. Atau bahkan paspor ganda dari negara lain. Langkah imigrasi memburu dan membatalkan dokumen pelarian seperti ini, apakah berani bertindak tegas tanpa pandang bulu? Seperti apa Bang? Ya udah pasti, kalau gitu kan balik lagi ke jawaban awal saya. Sepanjang saya bertindak berdasarkan hukum keimigrasian, enggak ada nggak ada kata ragu-ragu atau untuk masalah itu. Jadi ya sepanjang aturannya memang mengatur kita untuk menindak mereka, ya kita tindak, udah gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu aja sih sebenarnya, ya kan. Jadi ini masalah political will, ya kan? Mau atau tidak kan gitu kan. Nah makanya oleh karena itu contoh masalah paspor ganda. Kalau kan kita kan memang kita punya data sebenarnya ya, ada mereka yang berpaspor ganda, tapi ya itu sudah sebenarnya tanpa kita siarkan keluar, kita sudah lakukan juga penindakan. Jadi kalau ada warga negara Indonesia berpaspor ganda, dia paspor Indonesia kita tarik. Ya kan dia nggak boleh mempunyai, karena konstitusi kita sampai sejauh ini tidak menganut azas dui kewarganegaraan gitu loh. Nanti ke depan mungkin ada dui kewarganegaraan terbatas kan yang lagi sedang digodok. Jadi memang ada beberapa itu termasuk yang atlet itu ya Bang? Iya betul. Jadi memang tapi untuk saat ini ya kan tidak boleh. Jadi paspornya kita tarik. Anda bukan warga negara Indonesia lagi. Ya boleh ngomong gitu ya? Boleh ya, dong. Boleh. Ya kita anggap ya murtad secara kewarganegaraan. Murtad secara kewarganegaraan ya. Gitu. Tindakan tegas tapi memang sudah berjalan ya Bang? Jalan selama ini jalan aja. Jalan. Cuman nggak semua juga lagi itu kita publikasikan gitu loh. Jalan semuanya. Ya yang penting yang kita harus pastikan bahwa tidak ada transaksi di situ, tidak ada kong kali kong di situ. Nah ini yang dalam masa dan era kami ingin pastikan itu tidak ada lah, ya kan. Udahlah dunia udah berubah lah, ya kan. Bang ini kan kalau ya termasuk di Bali ya yang sering kita simak itu, bahkan warga negara asing Bali yang patuh ya itu sering membuat konten tentang mereka menyesalkan ada beberapa WNA yang tidak sesuai dengan norma adab di Bali begitu, di Indonesia gitu. Nah ini mungkin nggak Bang dari imigrasi nanti gimana caranya ya untuk memilah, oh WNA ini berkualitas, oh WNA ini benar, oh WNA ini ada nggak ya itu caranya? Ada. Gimana tuh Bang? Sebenarnya gini, saya tuh punya concern terhadap ya salah satunya Bali ya. Tapi ya saya bilang ya tunggu tanggal mainnya lah, ya kan. Tunggu tanggal mainnya bahwa kita concern. Tapi ya itu tadi tantangannya nggak mudah juga. Sekarang pertanyaan saya, pemerintah daerah kalau kita bertindak secara masif itu mereka akan sepakat nggak dengan kita? Karena mungkin berpandangan bahwa tanpa warga negara asing, apakah Bali bisa hidup APBD-nya kan gitu kan, pendapatan dari situ. Nah ini kan yang harus sebenarnya kita ingin menyadarkan bahwa saya melihat bahwa sampai sepertinya kita semua warga negara Indonesia pada umumnya dan Bali juga sudah sampai di titik jenuh sebenarnya, bahwa ternyata selama ini ya ini kesalahan kita semua, bahwa kita tidak bisa memilah mana yang berkualitas dan tidak. Karena ketika banyak
asing, warga negara asing tidak berkualitas, ya kan? Bali menjadi tempat yang tidak aman bagi bukan hanya bagi kita, bagi WNA yang pengen masuk, betul, gitu loh. Jadi mereka pengen masuk ke sana itu harus punya nyali. Emang semua WNA yang punya uang punya nyali? Ya enggak juga kan. Kayak kita mau ke luar negeri gitu loh. Kita punya negara-negara tertentu kalau nggak ngerasa aman, emang kita mau ke sana walaupun tempat wisatanya menarik. Kita mikir pasti. Nah, kita nggak mau Bali seperti itu. Nah ini kita harus pilah-pilah. Jadi balik lagi kita harus selektif bahwa kita sisir mana yang tidak berkualitas ini, tidak memberikan manfaat, bahkan merugikan, ini kita sisir, tapi treatmentnya harus secara komprehensif lah. Gitu. Aduh, saya udah dihubungin. Waktu habis Bang, udah nggak habis kerasa ya. Boleh nggak sih tambah 2 jam lagi? Nanti kapan-kapan mungkin ada empe-empe ini akan lebih boleh. Seru ya ngobrol kita ya Bang Hendar Sam ya. Ngirup cuko. Minum cuko. Mungkin dikit saja Bang, deep talk kita mungkin boleh kita bikin kesimpulan dari orang tua, tadi bilang ayah, yang paling digenggam oleh seorang Hendar Sam Marantoko. Apa yang disampaikan ayah hingga bisa berdiri di Dirjen Imigrasi pun. Saya rasa ayah itu pernah bilang, orang pintar tuh banyak, orang berani itu banyak, ya kan, ya kan. Kau mungkin kau berani mungkin kan dari Sumatera, pintar ya kau sekolah unggulan juga, ya kan. Tapi itu di Jakarta atau di sana itu banyak juga seperti itu. Tapi orang yang punya mentality, punya ya mental pejuang itu, mental petarung itu nggak banyak. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Jadi ya harus tahan tempaan, tahan cobaan, ya kan. Nggak takut hidup susah, ya kan. Nah, jadi yang lebih ke situ sih kalau orang tua. Orang pintar banyak, orang berani banyak, tapi orang yang mau bekerja keras, berjuang, mental tinggi tidak banyak. Baik. Bang Hendar Sam Marantoko, Dirjen Imigrasi, terima kasih banyak ya. Mas Yudi. Kakek kita ngomong-ngomong lagi ya. Ngomong lagi. Ya. Terima kasih banyak pemirsa Deep Talk, saya sudah. Terima kasih, saya Yudi Hanif pamit. Sampai jumpa.